Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wahyudi, peserta pelatihan di Damba angkatan ke-15 untuk materi pembelajaran fluida pada fisika. Jadi di sini untuk tugas akhir saya membuat sebuah LKPD yang berbasis media pembelajarannya adalah praktek membuktikan teorema Torricelli menggunakan alat dan bahan dari botol bekas air minum mineral. Jadi langkah yang pertama di sini saya siapkan 4 buah botol. Masing-masing botol kemudian diberi lubang dengan kedalaman yang berbeda-beda. Lubang ini botol yang pertama, dia diberi batas permukaan air di sini, kemudian kedalamannya adalah 5 cm. Kemudian lubang yang kedua 10 cm. Jadi melubanginya dengan cara memanaskan paku, kemudian dicucuk atau boleh dengan cara yang lain. Yang ketiga kedalamannya 15 cm, dan yang keempat kedalamannya adalah 20 cm. Jadi tujuan dari percobaan ini sendiri adalah prinsipnya melihat bagaimanakah hubungan antara kedalaman air dengan jarak air pancuran yang dikeluarkan. Nah, untuk membimbing peserta didik dalam proses percobaan, saya sudah menyiapkan LKPD seperti ini. Jadi nanti anak-anak tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD, kemudian mencatatkan hasilnya di lembar kerja yang sudah dibuat, lalu melakukan analisis data dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara pelaksanaan percobaannya, mari kita saksikan bersama-sama. Baik, jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang telah dibuat. Jadi sesuai dengan di LKPD, alat dan bahannya digunakan ada botol. Di sini botolnya sudah diberi lubang dengan tanda di sini bahwa nanti kedalamannya adalah 5 cm dari ujung permukaan airnya. Kemudian kita perlu penggaris untuk mengukur ketinggian dan jarak mendatar air, alat tulis, kertas sebagai penanda posisi jatuhnya air, dan yang terakhir adalah LKPD untuk mencatat hasil percobaannya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengukur ketinggian lubang dari dasar air menggunakan penggaris. Jadi bisa dilihat di sini saya mengukur dari bawah, nah dari sini sampai ke pas di tengah-tengah lubang. Jadi dari hasil pengukuran ketinggian lubang yang pertama ini dari dasar adalah setinggi 29,8. Jadi patokannya adalah tepat di tengah-tengah lubangnya. Oke, setelah diukur, kemudian langkah selanjutnya kita isi botolnya dengan air sampai ke batas yang sudah diberi tanda di sini. Ini adalah nanti batas permukaan airnya. Oke, kita isi dengan lubangnya ditutup menggunakan tangan agar tidak keluar dulu. Nah, di sini harus hati-hati, diperhatikan agar permukaan airnya tepat pada batas yang sudah dibuat. Seperti ini. Kita taruh dulu sampai posisi airnya tenang. Nah, di sini sudah kelihatan posisi airnya sudah rata dengan tanda yang kita buat. Jadi pas sudah dipastikan airnya rata di sini, kemudian penggarisnya juga sudah disiapkan, baru kita buka. 1, 2, 3. Oke.
Kurang lebih seperti itu caranya. Kemudian di situ tadi secara di keluaran pertama itu didapatkan hasil pengukuran itu kurang lebih di 16,5 cm. Jadi jarak pancuran yang keluar adalah 16,5 cm. Nah, untuk lebih meyakinkan hasil pengukurannya, maka ada baiknya kita melakukannya secara berulang. Nah, di sini saya meminta kepada peserta didik untuk pada kedalaman yang sama, pada kedalaman 5 cm, mengulang lagi pengukurannya sebanyak 3 kali. Seperti itu. Nah, berikutnya kita coba dengan kedalaman yang berbeda. Kita coba pakai kedalaman yang 10 cm. Bagaimanakah hasilnya? Mari kita coba. 3. Oke, berikutnya kita lanjut ke percobaan yang dalam kedalaman yang berbeda. Tadi awalnya 5 cm. Sekarang kita buat kedalamannya itu 10 cm dari permukaan air. Bagaimanakah hasilnya? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi sama-sama bisa kita lihat untuk di kedalaman yang 10 cm ternyata jarak mendatar yang ditempuh air itu lebih jauh. Di angka pertama air keluar itu di kisaran 29,5 cm. Nah, karena hasilnya pasti kurang akurat dengan alat yang ada, maka sebaiknya dilakukan pengukuran berulang. Maka nanti dengan kedalaman yang sama seperti yang kedalaman 5 cm, dibuat percobaannya sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya kita pakai yang kedalaman 15 dan 20 cm. Nah, untuk yang kedalaman 15 dan 20, tekniknya langkah-langkahnya sama dengan kedalamannya 5 dan 10. Jadi bisa langsung dicoba sendiri nanti di rumah. Setelah itu kemudian datanya dicatat. Kemudian kita lakukan analisis data sesuai dengan LKPD yang telah dibuat. Demikian petunjuk atau langkah-langkah percobaan untuk pembuktian konsep teorema Torricelli. Mudah-mudahan yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.